Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah statistik untuk penelitian. Di sini saya mengambil tentang uji regresi. Sebelum saya menjelaskan tentang uji regresi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dola Marcella dengan NIM F1051221022 dari kelas 5A1. Pengertian uji regresi. Uji regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen bebas dengan variabel dependen terikat. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan, seberapa kuat hubungan tersebut, dan bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Uji regresi sering digunakan dalam penelitian untuk yang pertama, menguji hubungan, mengetahui apakah variabel independen secara signifikan memerlukan variabel dependen. Yang kedua, prediksi, memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang ketiga, ada pemodelan, membuat model matematis untuk memahami pola hubungan dalam data. Di sini saya mengambil judul skripsi, yaitu pengaruh kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains terhadap literasi digital peserta didik SMPN sekecamatan Pemayung pada materi zat dan perubahannya. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains terhadap literasi digital peserta didik SMPN sekecamatan Pemayung pada materi zat dan perubahannya. Untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains terhadap literasi digital peserta didik SMPN sekecamatan Pemayung pada materi zat dan perubahannya. Untuk hipotesis penelitian ini yaitu pada hipotesis HA-nya terdapat pengaruh kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains terhadap literasi digital peserta didik SMPN sekecamatan Pemayung pada materi zat dan perubahannya. Untuk hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains terhadap literasi digital peserta didik SMPN sekecamatan Pemayung pada materi zat dan perubahannya. Kemudian metodologi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam skripsinya yaitu desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain causal associative. Metode causal associative digunakan untuk mengukur hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang pertama ada variabel bebas atau X. Dilambangkan dengan X adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang kedua ada variabel terikat. Yang dilambangkan dengan Y adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Baik, selanjutnya ada data mentah yang saya ambil dari skripsi yang saya baca, yaitu pada X atau variabel bebas, durasi belajar siswa diakumulasikan dalam jam. Y, variabel terikat, skor tes fisika siswa dengan nilai maksimum yaitu sama dengan 100. Dengan jumlah sampel ada 30 siswa. Kemudian uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y berdistribusi normal. Uji normalitas diperlukan karena analisis regresi linier menggunakan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal, sehingga datanya valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar.
Untuk kriteria pengambilan keputusannya sendiri yaitu jika p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak atau residual dianggap normal. Kemudian jika p-value kurang dari 0,05, maka tolak HO residual tidak normal. Kemudian ini ada uji normalitas dengan SPSS. Langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS dan masukkan data, kemudian klik Analyze, kemudian klik Linear Regressioner. Langkah selanjutnya, masukkan variabel X ke kotak independen atau S dan skor tes di kotak dependen. Kemudian klik Save. Langkah selanjutnya, kemudian klik dan centang pada bagian Understand Dash, kemudian Continue, kemudian klik OK. Dan untuk hasil yang pertama pada SPSS dapat dilihat pada layar ini. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai residual dari slide sebelumnya, kita akan menentukan uji non-parametric test. Yang pertama, klik menu Analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian klik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian masukkan nilai unstandardized pada kotak tes variabel list, kemudian centang test distribution pada bagian normal, kemudian klik OK. Ini hasil yang didapatkan dari uji yang telah dilakukan, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil signifikansi Kolmogorov-Smirnov karena sampel berjumlah 30 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 0,814 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian uji prasyarat yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memastikan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y bersifat linear. Regresi linear hanya dapat digunakan jika hubungan antara kedua variabel mengikuti pola garis lurus. Jika hubungan tidak linear, model regresi linear tidak cocok digunakan. Untuk kriteria pengambilan keputusan, jika p-value deviasi dari linear lebih dari 0,05, maka hubungan linear atau asumsi terpenuhi. Jika p-value deviasi dari linearitas kurang dari 0,05, hubungan tidak linear atau asumsi tidak terpenuhi. Ini langkah-langkah uji linearitas dengan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS dan masukkan data. Kemudian klik Analyze, klik Compare Mean dan Mean. Kemudian centang bagian Test for Linearity, kemudian klik Continue, dan klik OK. Setelah itu, masukkan variabel X pada independent list dan variabel Y di kotak dependent list. Kemudian klik Option. Setelah itu, kita akan mendapatkan hasil yang tertera pada layar ini, yang menunjukkan hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi deviation from linearity adalah 0,489 atau lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linier. Kemudian ada uji statistik. Uji statistik di sini yaitu saya menggunakan uji regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas X
dan variabel terikat Y untuk mengetahui seberapa besar pengaruh durasi belajar siswa terhadap hasil ujian secara signifikan. Kriteria pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan signifikansi antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi p-value lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan signifikansi antara variabel X dan variabel Y. Ini adalah langkah-langkah uji regresi dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS dan masukkan data. Kemudian klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Setelah itu, masukkan variabel Y pada independen dan variabel X dependen. Kemudian klik OK. Dan ini hasil yang didapatkan dari uji regresi pada SPSS. Hasil uji regresi di samping menunjukkan nilai signifikansi adalah 0,01, yang mana kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa H0 diterima dan H ditolak. Sehingga tidak ada hubungan signifikansi antara durasi belajar siswa dengan nilai tes fisika siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.